Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami, anak-anak-Mu ini datang menghadap-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang diberikan kepada kami. Dimuliakanlah nama-Mu selalu. Pagi hari ini akan kami awali dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami ingin mengetahui kehendak-Mu, agar jangan kehendak kami yang jadi, sehingga kami tidak kecewa dikala harapan kami tidak terpenuhi. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami menantikan taburan firman-Mu, dan bimbingan Roh Kudus melingkupi kami. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 23 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang? Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kesungguhan Menjaga Pesan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, warisan budaya Nusantara salah satunya memberikan nasihat kepada anggota keluarga di momen-momen tertentu. Masih dijalankan sampai dengan saat ini seperti dalam adat Batak yang disebut Mangupaupana Malua, di mana orang tua, paman, dan lain-lain memberikan nasihat kepada anak yang baru saja selesai melakukan pendalaman ilmu agama. Ada juga adat istiadat pemberian nasihat kepada calon pengantin, pemberian berkat dan nasihat dari orang tua yang berusia lanjut kepada keturunannya, yang kesemuanya itu dikemas dalam suatu upacara adat tertentu. Walaupun sebenarnya memberikan nasihat dapat dilakukan kapan saja, tetapi momen khusus pemberian nasihat yang diupacarakan dengan adat istiadat tertentu akan memberikan kesan khusus bagi penerima karena ada kesungguhan atau keseriusan di dalamnya. Ada banyak yang menyaksikan sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian pula halnya yang dilakukan Yosua yang sudah memasuki usia tua dan lanjut umurnya. Ia mengumpulkan seluruh orang Israel, para tua-tua, para kepala, para hakim, dan para pengatur pasukan. Yosua mengingatkan mereka bangsa itu tentang apa yang telah dilakukan Tuhan bagi mereka, bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Oleh karenanya Yosua berpesan kepada bangsa itu untuk menguatkan hati agar tetap menjaga untuk berkomitmen, memelihara dan melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab hukum Musa. Yosua juga berpesan agar hidup mereka tetap berpaut pada Tuhan dan bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yosua yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel sangat mengerti bagaimana kehidupan rohani orang-orang Israel itu. Mereka adalah orang-orang yang gampang sekali melupakan janjinya, bahwa mereka dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk oleh Tuhan,
Keluaran 32 ayat 9. Maka sebagai pemimpin yang baik, walau sudah lanjut umurnya, dengan penuh integritas sebagai seorang pemimpin, ia memikirkan masa depan bangsa itu. Dan ia pun memberikan pesan-pesan penting yang tidak bersifat sementara bagaikan wasiat harta benda, tetapi yang disampaikannya adalah pesan-pesan yang sangat bernilai, yang tidak lekang dimakan waktu, pesan yang bernilai kekekalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan Yosua tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, tetapi berlaku juga untuk kita yang hidup saat ini. Pesannya untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan berlaku juga bagi kita saat ini. Sebagaimana dikatakan pada Yakobus pasal 1 ayat 22 berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Pesannya untuk tetap hidup berpaut pada Tuhan berlaku juga bagi kita saat ini, yaitu kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga hati kita tidak mudah condong kepada hal-hal duniawi, yaitu kepada harta benda dan manusia, sebagaimana dikatakan pada Injil Matius pasal 10 ayat 37 berbunyi, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Pesannya untuk tetap bertekun di dalam mengasihi Tuhan berlaku juga bagi kita saat ini. Dengan bertekun di dalam mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya melalui berkat yang akan diberikannya kepada kita. Sebagaimana dikatakan pada Ulangan pasal 30 ayat 16 berbunyi, "Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesungguhan menjaga pesan-pesan ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya. Pesan-pesan inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Mari kita wariskan pesan ini untuk dilakukan dengan setia di keluarga kita. Bagikan untuk orang-orang yang kita kasihi dan bagikan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya pesan-pesan ini yaitu memelihara dan melakukan firman Tuhan, hidup berpaut pada Tuhan, bertekun di dalam mengasihi Tuhan, dapat terpelihara dan terjaga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimuliakanlah Allah selalu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, segala puji dan syukur hanya kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami menerima pesan yang sangat berharga untuk hidup kami, untuk keluarga kami, dan untuk semua orang yang mau melakukannya. Ajarlah kami senantiasa untuk melakukan firman-Mu ini, agar kami bisa kuat memelihara firman-Mu, hidup berpaut kepadamu dan mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa kami. Berilah kami motivasi yang benar di dalam mengikuti-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik, sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Ya Bapa sumber kehidupan kami, ampunilah kesalahan kami. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah perjalanan kami hari ini. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.